Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali lagi dalam renungan pagi kita hari ini, 18 Desember tahun 2021. Dan renungan kita untuk hari ini dengan judul mereka yang mati dalam Kristus bangkit lebih dahulu. Mereka yang mati dalam Kristus bangkit lebih dahulu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara kami sampai pada pagi hari Sabat Tuhan yang suci ini dengan penuh sukacita. Kami akan belajar firman-Mu. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, renungan kita hari ini 18 Desember 2021 dengan judul mereka yang mati dalam Kristus bangkit lebih dahulu. 1 Tesalonika 4 ayat 6, ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sekali lagi, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sang pemberi hidup itu akan memanggil milik tebusannya pada kebangkitan yang pertama. Dan hingga saat kemenangan itu, ketika sangkakala yang terakhir berbunyi dan tentara besar keluar untuk kemenangan kekal, setiap orang saleh yang tidur akan disimpan dengan selamat dan akan dijaga sebagai permata yang indah yang dikenal oleh Allah dengan namanya. Oleh kuasa juru selamat yang diam di dalam mereka ketika mereka masih hidup, dan oleh sebab mereka adalah orang yang beroleh bagian sifat ilahi, mereka dibangkitkan dari antara orang mati. Saatnya akan tiba, kata Kristus, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Suara itu akan bergema di seluruh tempat kediaman orang-orang mati. Dan setiap orang saleh yang tidur di dalam Yesus akan bangkit dan meninggalkan rumah penjaranya. Kemudian karakter indah yang telah kita terima dari kebenaran Kristus akan menyatukan kita dengan kebesaran sejati dari kekuasaan tertinggi. Kemenangan orang-orang saleh yang tidur itu akan mulia pada pagi hari kebangkitan itu. Sang pemberi hidup itu akan memahkotakan kekekalan kepada semua orang yang keluar dari dalam kubur itu. Di sanalah berdiri kumpulan yang dibangkitkan itu. Pikiran terakhir mereka adalah tentang kematian dan segala penderitaannya. Pikiran terakhir yang ada pada mereka adalah kubur dan maut. Tetapi sekarang mereka menyerukan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Disinilah mereka berdiri dan penyelesaian terakhir akan kekekalan hidup sekarang diberikan ke atas mereka. Dan mereka pun naik hendak bertemu dengan Tuhannya di udara. Di sana juga ada barisan-barisan malaikat pada kedua sisi. Kemudian paduan suara malaikat membunyikan nada kemenangan. Dan malaikat-malaikat yang di dalam kedua sisi barisan itu menyambut nyanyian itu. Lalu kumpulan tebusan itu turut menyanyi seolah-olah mereka telah menyanyikan nyanyian itu di bumi. Dan memang mereka pernah menyanyikannya. Oh, betapa musik yang luar biasa. Tidak ada satupun suara yang tidak harmonis. Setiap suara memproklamirkan anak domba yang disembelih itu layak. Dia memandang penderitaan jiwanya dan telah dipuaskan. Jadi saudara, saya sudah katakan yang lalu bahwa waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus tidak akan menginjakkan kaki di bumi, tetapi dia hanya ada di awan-awan. Lalu kemudian peristiwa yang terjadi di bumi adalah sebelum orang setia. Jadi orang setia ada dua kelompok. Orang setia yang mati di dalam Yesus adalah orang-orang setia yang mati, mereka tetap setia. Lalu kemudian orang-orang setia yang tetap hidup, yang tidak pernah mengalami mati. Jadi orang yang
tidak pernah mati ini tidak lebih dulu. Dia menunggu, kelompok ini akan menunggu semua orang yang setia yang telah mati dibangkitkan. Lalu kemudian dua-duanya ini akan bersama-sama diangkat. Dan yang paling penting peristiwa untuk renungan kita hari ini adalah bagaimana ketika orang-orang yang mati di dalam Yesus itu dibangkitkan. Memang dalam tulisan lain juga mengatakan bahwa ada orang-orang jahat yang juga dibangkitkan. Orang-orang jahat itu siapa? Orang-orang jahat itu adalah yang pernah menganiaya Yesus. Ya, mereka lah yang menikam Yesus, mereka yang memaku Yesus di kayu salib. Mereka akan dibangkitkan untuk hanya sesaat melihat betapa mulianya Yesus, lalu kemudian mereka mati lagi. Mereka mati lagi oleh kemuliaannya. Jadi yang bangkit pada kedatangan Yesus yang kedua kali adalah orang-orang yang setia. Orang setia, semua orang yang setia di segala zaman, mereka dibangkitkan. Dan inilah yang disebut dengan kebangkitan pertama. Kedatangan Yesus yang kedua kali akan terjadi kebangkitan pertama, kebangkitan massal pertama. Lalu kemudian akan terjadi kebangkitan massal kedua, yaitu pada kedatangan Yesus yang ketiga kali. Dan semua orang jahat yang akan dibangkitkan pada kebangkitan massal kedua. Jadi kebangkitan massal kedua inilah orang-orang jahat itu justru mereka bangkit, kemudian pada akhirnya mereka dibinasakan. Tapi ada peristiwa yang terjadi di sana yang kita sebut dengan peristiwa Harmagedon, di mana orang-orang jahat ini berkumpul. Mereka ingin menyerang kota Allah yang segera turun ke atas bumi, yang akan di-renew lagi, yang akan diciptakan kembali lagi di bumi ini. Jadi tidak akan ada bumi lain yang dijadikan, bumi ini yang akan di-renew. Lalu kemudian ketika kota Allah diturunkan di bumi ini, maka orang-orang jahat yang dibangkitkan, mereka dalam peristiwa kebangkitan massal kedua ini, mereka mau menyerang kota Allah, tapi kemudian mereka pada akhirnya dibinasakan. Ada kalimat yang terakhir nanti yang setan akan ucapkan, bahwa benar Yesus itu dan sayalah yang bersalah. Jadi ini luar biasa, satu peristiwa yang akan terjadi nanti. Kuncinya adalah apakah kita nanti akan ada di kebangkitan pertama atau kebangkitan kedua. Saya rindu dan saya ingin juga saudara-saudara rindu. Mari kita memilih, mari kita berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan agar kita ada pada kebangkitan pertama. Kalau kita meninggal sekarang, kita meninggal dalam kesetiaan, maka kita akan bangkit pada kebangkitan yang pertama. Bukan untuk dibinasakan, tetapi untuk mewarisi kerajaan sorga. Jadi judul kita di sini, mereka yang mati dalam Kristus. Ini kuncinya, mereka yang mati dalam Kristus. Saya mati di dalam Kristus, saudara mati dalam Kristus. Artinya bahwa ada orang mati di luar Kristus. Ada orang mati di luar Kristus. Dan kita rindu kita mati di dalam Kristus. Artinya orang yang mati di dalam Kristus adalah orang yang setia kepada Tuhan. Orang yang mati di luar Kristus berarti orang yang tidak setia kepada Tuhan. Contohnya misalnya, kita tidak menghakimi orang. Tapi kalau seorang perokok berat, kalau dia juga pemabuk, kalau dia mabuk pulang memukul istrinya, lalu kemudian tiba-tiba dia mati. Pertanyaan saya adalah, dia mati dalam Kristus atau di luar Kristus? Nah, itulah sebabnya mari kita introspeksi. Saya tidak menghakimi siapapun di atas dunia ini, tetapi mari kita perbaiki dari sekarang. Apakah kita nanti mati dalam Kristus atau di luar Kristus? Tuhan berkati pekabaran hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan, terima kasih untuk renungan yang begitu indah hari ini. Kami rindu Tuhan, kami ada pada kebangkitan yang pertama jika kami mati di dalam Kristus saat ini. Kami boleh menyaksikan kedatangan Yesus yang kedua kali, diangkat bersama-sama dengan orang setia yang masih hidup, menuju pada kerajaan-Mu yang Tuhan sediakan untuk kami. Terima kasih pekabaran hari ini, berkati kami dalam perbaktian sepanjang Sabat ini, berkati tuntun kami menikmati berkat-berkat Sabat. Sadarkan kami bahwa kami tidak perlu kerja sepanjang 7 hari dalam seminggu, karena Tuhan menyediakan 1 hari, supaya kami boleh datang kepada Tuhan pada hari Sabat, lalu mengatakan, Tuhan, ternyata kami tidak bisa kerja terus-menerus. Kami perlu datang padamu, bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami tidak boleh mencari uang sepanjang 7 hari dalam sepekan. Karena ada 1 hari Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk datang kepadamu.
bahwa kami tidak hidup hanya karena uang, tapi kami hidup juga karena Engkau. Karena Engkaulah yang memberikan kami segalanya. Terima kasih untuk hari Sabat, di mana kami boleh mengucap syukur untuk semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Ampuni kekurangan dosa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.